Sudah mulai. Oh, udah bisa? Mulai ya? Sudah. Oke, dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat guru Indonesia, sahabat pembatik dan guru luar biasa di seluruh Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore hari indah ini, di hari Minggu, ternyata kita semuanya sama-sama pejuang untuk kebaikan anak didik kita, karena kita adalah pembelajar sejati. Terbukti di siang sore hari ini, Bapak Ibu meluangkan waktu di hari liburnya untuk bersama-sama mengikuti webinar pekan depan, pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Pada sore hari ini, kita bareng-bareng nih teman-teman akan bercakap-cakap tentang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan 3 pembicara hebat kita. Ada Bu Nur Diansari dari Sahabat Teknologi, beliau tuh luar biasa. Banyak banget ini sertifikat dan juga julukannya. Salah satunya adalah Sahabat Teknologi dari Kalimantan Timur. Kemudian ada Bapak Muhammad Hardeni, Sahabat Teknologi kita juga dari Kalimantan Selatan. Dan ada Ibu Valentina BR Ginting. Beliau adalah Sahabat Teknologi dari Aceh. Nah, para sahabat hebat ini sore hari ini akan berbagi bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu dengan media pembelajaran yang interaktif. Jadi ilmu kita semakin bertambah, kita semakin keren, semakin interaktif dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bernuansa global dengan kemampuan yang memiliki kompetensi abad 21. Tentu saja di siang hari ini ada Bapak Ahmad Mujahid. Selamat siang Bapak. Beliau adalah Duta Teknologi dari Kalimantan Timur tahun 2022 dan merupakan keynote speaker di siang hari ini. Nah, untuk memulai waktunya, sebelumnya marilah kita berdoa dulu nih, ya. Untuk berdoa, silahkan kita izinkan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing ya. Oke. Mari kita berdoa dulu untuk memulai webinar kali ini. Berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama teman-teman menyanyikan lagu kebanggaan kita, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya yang akan di-share oleh Ibu Sari bersama-sama ya. Oke, silakan Ibu untuk lagunya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan open mic. Suaranya belum muncul Ibu, mohon maaf. Muncul ya Bu pasti ya suaranya ya? Iya, belum muncul. Iya. Coba lagi ya. Teman-teman, selalu ya bahwa kita di sini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang luar biasa hebat, bangsa yang luar biasa besar dan tangguh. Dan kita yakin bahwa guru-guru di sini semuanya adalah guru-guru tangguh. Maka dari itu, dedikasi kita adalah untuk Indonesia. Dedikasi kita di saat ini dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lahir di tahun kemarin mungkin kita bisa mengangkat senjata. Tapi senjata Belum kita muncul, adalah Ibu. pena. Iya. Belum Ibu? Ada suaranya buat saya belum? Belum? Belum Ibu? Coba di play. Belum muncul?
Atau mungkin saya coba Ibu, punya saya boleh? Mohon izin ya Ibu ya. Ini belum ada suaranya. Apa sudah ada Ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin, lagu kebanggaan kita Indonesia Raya telah kita kumandangkan. Semoga semakin menjadikan diri kita kuat bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Kita bagian dari negara Indonesia yang luar biasa dan kita adalah guru-guru pembelajar hebat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di webinar kali ini, waktu yang pertama kita akan serahkan kepada keynote speaker untuk Duta Teknologi. Beliau adalah Bapak Ahmad Mujahid, Duta Teknologi Kalimantan Timur 2022. Sebelumnya mohon izin untuk melihat siapakah sih beliau ini ya. Seperti apa? Kita kenalan dulu nih. Mana ya? Kita bakalan kenalan dulu nih sama Bapak Ahmad Mujahid. Monggo silakan Bapak Ahmad Mujahid untuk bisa on cam. Bapak Ahmad Mujahid adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Kalimantan Timur nih. Data pribadinya. Oke, Pak Ahmad Mujahid sudah hadir, Bu Patsi, sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah hadir, iya. Silakan Bapak Ahmad Mujahid langsung saja. Untuk saya berikan waktunya. Iya. Untuk biodatanya nanti silakan di Bapak sendiri. Atau perlu saya? Bapak, selamat siang Bapak Ahmad Mujahid. Selamat siang. Assalamualaikum. Iya Bapak. Mohon maaf ini lagi di perjalanan. Maksudnya jelas saja ya? Iya, silakan Bapak. Mohon maaf, suara saya apakah jelas saja masuk terdengar? Terdengar jelas, Pak. Terdengar. Oke, baik. Selamat sore kalau di Kalimantan Timur ya. Kalau di Kaltim udah sore ini. Selamat sore untuk Bapak Ibu hebat peserta webinar di sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Segala puji bagi Allah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk uh, bertatap maya di kegiatan webinar yang diprakarsai oleh sahabat teknologi dari 3 provinsi ya, lintas provinsi. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa di hari libur yang biasanya di hari Minggu itu biasanya dipakai untuk kegiatan bersama keluarga, tapi masih menyempatkan diri untuk kegiatan berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang menjadi bapak ibu yang menjadi panitia dalam kegiatan hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembatik level 4, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Pembatik itu merupakan akronim dari pembelajaran berbasis TIK. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian Kementerian Pendidikan serius masih pendidikan kita tidak semuanya menghadapi suatu zaman. Bapak Ahmad, mohon maaf suaranya terputus-putus tadi Bapak. Dan ya ini posisi dulu. Oke. Silakan bisa dilanjut, Apakah Pak. Lebih jelas, Ibu? Sudah, ya, sekarang lebih jelas, Pak. Oh ya. Oke, baik. Saya berarti ini di tempat saya masih putus-putus, mungkin di tempat yang lain, Bapak Ibu? Masih terdengar putus-putus. Iya, mungkin bisa sedikit bergeser dulu, Bapak. Sama putus-putus juga. Iya, masih putus-putus, Bapak. Nah, ini kata-katanya yang ditunggu ini, Bapak. Petuahnya, Bapak. Sebagai duta pembantu ini ditunggu petuahnya, Bapak. Jadi, kalau ada tempat yang bisa bersahabat dengan kita. Saya off cam kan kameranya ya supaya ini. Iya, boleh Bapak. Iya, silakan. Sambil mencari titik yang lebih bagus mungkin. Apakah sudah lebih bagus suaranya? Sudah lebih bagus, Bapak? Sudah ya. Mungkin karena tadi sambil nyala kameranya. Oke, baik. Suara saya sudah lebih bagus lah, lebih jelas kan? Iya, sudah Bapak. Ya, sudah. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, beginilah kondisi kami ya, kita, dan bukan hanya di satu daerah, ternyata di banyak daerah juga koneksi internet kekuatannya masih belum merata gitu ya. Jadi salah satu tantangan yang perlu kita hadapi sebagai guru dalam menghadapi dunia digital. Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu akan berhadapan dengan dunia digital. Sebuah dunia yang 5-10 tahun yang lalu mungkin kita tidak menganggapnya sebagai suatu permasalahan yang serius. Tapi kemudian hari ini itu menjadi tantangan kita ketika mengajar. Bapak Ibu, kita hari ini menghadapi suatu generasi yang mereka itu begitu dekatnya dengan teknologi digital ya. Gadget, HP, laptop dan sebagainya itu menjadi hal yang biasa bagi siswa kita hari ini gitu ya. Secara umum gitu ya. Walaupun kemudian ada yang masih belum memiliki, tapi secara umum mereka terbiasa dengan perangkat-perangkat itu. Kemudian mereka juga sudah terbiasa dengan berbagai aplikasi yang mungkin bagi kita guru-guru sendiri itu sudah jarang. Baik game, kemudian aplikasi hiburan seperti YouTube, kemudian TikTok dan sebagainya. Nah, generasi ini yang kemudian harus kita dampingi, Bapak Ibu, ya. Harus kita dampingi karena kita prinsip pendidikan adalah kita menuntun siswa untuk menuju keselamatan.
ide dasarnya di situ Bapak Ibu. Nah, karena kita akan berhadapi sebuah generasi yang melek maka gurunya pun harus ngerti dengan teknologi. Nah, logika dasarnya kan begitu. Nah, karena itu kemudian Kementerian Pendidikan mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan transformasi pendidikan digital di Indonesia. Dan kita sebagai guru menjadi garda terdepan dalam transformasi digital tersebut. Bapak Ibu sekalian, teknologi itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita. Dulu kita terbiasa dengan OHP, dengan proyektor, dengan PowerPoint dan sebagainya. Tapi kemudian teknologi digital itu berkembang dengan pesat gitu ya. Maka pembelajarannya pun harus menyesuaikan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih menggunakan OHP, tentu akan terlihat ketinggalan zaman. Bahkan PowerPoint pun saat ini kalau template-nya gitu-gitu aja akan terlihat garing bagi anak-anak gitu. Mereka akan merasa kok bisa begini gitu, kok cuma gini gitu. Tapi kalau kemudian PowerPoint tapi bisa dikemas dengan baik, dengan transisi yang bagus, dengan ditambahkan macam-macamnya elemennya gitu, maka akan menarik bagi siswa. Kita kita itu menghadapi siswa yang hari ini tidak bisa kita bandingkan dengan diri kita yang dulu Bapak Ibu. Sering mungkin ya Bapak Ibu melihat konten, kalau siswa tahun 90-an begini, siswa tahun 80-an gini. Saya tidak ingin berdebat permasalahan tersebut, tapi yang satu hal yang pasti bahwa siswa yang kita hadapi hari ini itu berbeda dengan diri kita ketika menjadi siswa. Itu udah bisa kita sepakati di situ. Pola asuh orang tua dulu dengan pola asuh anak-anak sekarang itu beda gitu. Maka kemudian ketika guru-gurunya masih menggunakan pola-pola lama, dia akan ketinggalan gitu. Ketinggalan dalam artian bisa jadi dia gagap dalam menghadapi siswanya. Maka yang diperlukan adalah adaptasi terhadap kondisi tersebut. Demikian Bapak Ibu. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan ini menambah semangat kita untuk saling belajar, karena pembelajaran itu tidak pernah berhenti, tidak pernah putus ya. Guru yang berhenti belajar pada hakikatnya dia telah berhenti menjadi guru gitu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi pemantik bagi saya juga, bagi Bapak Ibu semua, dan kita sama-sama menyongsong pembelajaran digital yang lebih baik. Sekali lagi tugas kita adalah membimbing, menuntun siswa kita, membawa mereka menuju keselamatan. Membawa siswa tidak hanya sekedar pintar dalam berteknologi, tapi lebih pada bijak berteknologi. Karena siswa yang pintar teknologi itu banyak, tapi yang bijak dalam menggunakan teknologi itu yang perlu kita cari, perlu kita arahkan mereka ke sana. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah sampai di level 4, menyandang gelar sebagai sahabat teknologi. Mudah-mudahan kegiatan berbagi dan berkolaborasinya bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ada rezeki hingga sampai masuk 5 besar dan menjadi duta teknologi. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, ada kekurangan dalam momen kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Mujahid ya. Beliau luar biasa petuahnya kepada kita bahwa kalau kita berhenti belajar ya, berhenti sudah semuanya. Mati lampu ya Tur ya? Ya. Kemudian beliau adalah duta teknologi. Sudah banyak penghargaan. Beliau mendapat penghargaan dari Quizy Super Trainer 2024, Pendekar VR Millennial, ada Google Certificate Educator level 2. Beliau ngajar di mana sih? Kira-kira siapa yang tahu? Bapak Ahmad Mujahid mengajar di SMA Negeri 8 Berau ya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk K-Tons kita di siang hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita belajar lebih banyak, langsung saja. Untuk narasumber pertama, kita akan belajar bareng dengan
Ibu Nurdiansari, sahabat teknologi dari Kalimantan Timur. Oke, Ibu Nurdiansari, sahabat teknologi dari Kalimantan Timur, hadir? Sudah dari tadi ya Bapak Ibu. Untuk beliau, siapa sih sebenarnya Ibu Nurdiansari? Oke, kita lihat dulu. Silakan Ibu Nurdiansari. Halo Ibu, kita cek sound dulu, Bu Nur, Bu Sari, cek sound Ibu. Ibu Valen, mohon maaf apakah Ibu Sari terpental? Masih hadir Bu, cuman mungkin jaringan karena beliau juga di Berau ya. Mungkin boleh kita lanjutkan Pak Hardeni ya. Oke, kita masuk aja ke Pak Hardeni. Sudah siap Bapak? Siap Ibu, siap. Oke, silakan. Untuk kenalan dulu nih nanti sama Pak Hardeni langsung ya. Oke, silakan Pak Hardeni untuk kenalan dulu dan nanti menyiapkan materinya. Nanti baru disampaikan Bu Sari dan Bu Valen. Monggo Pak Hardeni. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Patsi Widarsi, sahabat teknologi, Ibu Valentina dari Aceh, kemudian Ibu Sari dari Berau, Kalimantan Timur, kemudian yang juga sama-sama kita hormati yang menjadi keynote speaker kita pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ahmad Mujahid. Salam hormat Pak dari Kalimantan Selatan. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati yang menjadi host atau moderator kita pada kesempatan siang hari ini, Bu Patsi Widarsi. Izin Bapak Ibu sekalian, kami berempat sama Bu Patsi. Ini merupakan alumni dari kegiatan School Leadership Workshop yang diselenggarakan beberapa pekan yang lalu. Jadi kami mengambil inisiatif karena bertiga kami ini juga satu paket ternyata juga terpilih menjadi sahabat teknologi di Pembatik level 4 dan pada kesempatan siang hari ini kami akan mengadakan kelas berbagi dan kolaborasi bersama Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Izin menyapa Bapak Ibu guru hebat sekalian. Namun sebelumnya saya ingin izin share screen Bapak Ibu. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat Bapak. Baik, terima kasih. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hardeni. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya dari Kabupaten Kota Baru, berjarak sekitar 6 jam dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarbaru. Kemudian dari Kabupaten Kota Baru, tempat saya mengajar adalah SMP Negeri 2 Pamukan Selatan, juga berjarak sekitar 6 jam dari Kabupaten Kota Baru. Jadi jika dikalkulasikan jarak total dari ibu kota provinsi ke tempat saya ini sekitar 10-12 jam. Mengenai profil saya, di tahun 2023 saya berhasil kemarin mendapat juara 1 Lomba Media Pembelajaran Interaktif jenjang SMP Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah itu merupakan awal mula dari jejak saya di dunia digital di khususnya dalam bidang pendidikan, dan ini menjadi motivasi bagi saya pribadi sampai hingga pada saat ini saya kembali mencoba untuk belajar dengan mengikuti kegiatan pembatik, dan alhamdulillah diberikan rezeki kesempatan hingga sampai ke level 4. Izin Bapak Ibu sekalian, kelas berbagi dan berkolaborasi pada kesempatan siang hari ini bertemakan tentang pekan depan. Apa itu pekan depan? Pekan depan merupakan akronim dari pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Dan izin Bapak Ibu sekalian juga di bawah sini
ada blog yang sudah saya buat, bisa Bapak Ibu sekalian kunjungi. Siapa tahu nanti ada yang menjadi inspirasi, karena memang apapun jenisnya, apapun kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan, media pembelajaran yang Ibu gunakan itu adalah media pembelajaran terbaik sebenarnya. Akan tetapi saya mencoba untuk berbagi pada sesi ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pada kegiatan kelas berbagi dan kolaborasi pada kesempatan siang hari ini, yaitu yang pertama memberikan inspirasi dan pengetahuan baru kepada peserta tentang penggunaan media pembelajaran interaktif, kemudian memfasilitasi diskusi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif. Dan ini adalah saya mencoba untuk mengkoneksikan antara tujuan pendidikan nasional, kemudian visi dan misi saya sebagai seorang guru. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, saya mencoba untuk mengkoneksikan dengan visi dan misi saya sebagai seorang guru, yang mana visi saya adalah mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan misi saya sebagai seorang guru adalah dengan meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sedikit Bapak Ibu bercerita mengenai gambaran dari sekolah kami yang jauh dari ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi, dan segala keterbatasan baik dari segi sarana dan prasarana. Tapi di dalam pendidikan guru penggerak kami mulai memahami bagaimana cara berpikir tentang pendekatan berpikir berbasis aset atau asset based thinking. Dan dari keterbatasan itu kami hanya punya satu, Bapak Ibu. Apa yang kami punya? Yang kami punya adalah semangat. Saya menyimpulkan bahwa orang yang semangat itu adalah orang yang tidak menyerah akan keadaan, tapi orang yang bersemangat itu adalah orang yang menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga dan terus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Nah, ini adalah latar belakang kenapa saya menggunakan media pembelajaran interaktif di dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Yang pertama, karena saya ingin menumbuhkan student agency. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mujahid, bahwa dunia pendidikan saat ini sudah berubah drastis di abad ke-21 ini, yang mana sudah terjadi transformasi digitalisasi di dalam bidang pendidikan. Dan salah satu untuk menumbuhkan hal tersebut, maka kita perlu menanamkan student agency kepada murid-murid kita. Student agency itu merupakan kita perlu menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan pada murid. 3 hal yang berkaitan dengan student agency. Yang pertama choice, pilihan, kemudian voice, suara, dan kemudian yang ketiga adalah ownership, kepemilikan. Dan kemudian yang kedua adalah kita perlu mengajarkan, memberikan keterampilan abad 21 di dalam setiap kegiatan pembelajaran kita. Yang mana menurut saya keterampilan abad 21 itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi 4C, berpikir kritis, kemudian kreativitas, kemudian kolaborasi, dan yang terakhir adalah komunikasi. Kemudian keterampilan abad 21 selanjutnya adalah pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual. Yang kita ketahui bersama, asset based thinking itu merupakan bagian dari pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual dalam kehidupan peserta didik. Kita
tentu pernah mendengar istilah bahwa guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Pendidikan yang paling baik itu adalah pengalaman, semacam itu. Nah, pengalaman itu saya relevansikan sebagai sebuah permasalahan yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang guru perlu memberikan pembelajaran yang relevan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah pembelajaran berbasis TIK. Tentu di abad ke-21 baik guru kemudian siswa perlu mengembangkan pembelajaran berbasis TIK, dan student agency keterampilan abad 21 ini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini adalah gambaran mengapa harus media pembelajaran interaktif, karena saya mencoba untuk mengaitkan antara tujuan pendidikan nasional, kemudian visi dan misi saya sebagai seorang guru, dan visi sekolah saya yaitu SMP Negeri 2 Pamukan Selatan, yang mana visinya adalah mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mengapa harus MPI? Karena saya mencoba untuk melakukan pendekatan berbasis data, perencanaan berbasis data, yang ini adalah gambaran hasil dari rapor pendidikan tahun 2022 yang kemarin rilis nilainya di tahun 2023, yang mana untuk sekolah kami skor rapornya untuk literasi dan numerasinya masih rendah, merah. Kemudian ini adalah grafik asesmen yang saya laksanakan di dalam kelas terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran IPS. Ini adalah gambaran sederhana bagaimana jumlah murid yang mendapatkan nilai cukup dan perlu intervensi itu seimbang, dan hanya sedikit dari peserta didik saya di kelas 7A yang mendapatkan nilai baik, dan tidak ada murid yang mendapatkan nilai yang sangat baik. Saya kemudian melakukan sebuah analisis dengan menggunakan pendekatan SWOT, strength, kemudian weakness, opportunity, dan threats. Yang mana analisis SWOT ini menurut saya dapat membantu kita dalam mengidentifikasi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman untuk inisiatif atau program inisiatif yang akan dilaksanakan di sekolah. SWOT ini adalah alat yang dapat membantu kita dalam membuat perencanaan strategis untuk mencapai sebuah tujuan. Dan ini adalah 4 bagian yang sudah saya analisis. Dari segi kekuatan, sekolah kami memiliki beberapa guru penggerak. Kemudian sekolah kami juga memiliki tim pengembang dalam hal IT. Kemudian sekolah kami juga memiliki komunitas belajar, itu dilaksanakan setiap hari Kamis. Sarana komunitas belajar ini kami jadikan sebagai sebuah sarana untuk berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga, fasilitas sekolah cukup memadai, kemudian jaringan internet cukup memadai, dan untuk kelemahannya yang saya identifikasi adalah rendahnya minat belajar murid dalam pembelajaran yang berdampak kepada pemahaman peserta didik di dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan kelemahan yang saya rasa juga ada di sekolah kami yaitu penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional. Untuk peluang, saya mencoba untuk mengidentifikasi peluang yaitu pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, meningkatnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Dan untuk ancaman di sekolah kami itu ketika terjadi pemadaman listrik, maka jaringan internet akan ikut terputus. Atas dasar analisis SWOT inilah saya mencoba untuk melakukan perubahan, membuat inisiatif perubahan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline 3. Kenapa harus MPI, Articulate Storyline 3? Karena yang pertama, MPI ini mudah untuk dioperasikan karena hanya sebatas kita membuat slide
presentasi PowerPoint tapi dibuat lebih interaktif lagi. Kemudian yang kedua, karena kembali kita berpikirnya harus menggunakan pendekatan berbasis aset. Kekuatan yang saya miliki itu adalah karena saya cukup menguasai dalam hal pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline 3. Dan yang ketiga, mengapa MPI berbasis Articulate, karena aplikasi MPI ini bisa dikonvert menjadi aplikasi yang bisa digunakan melalui gadget peserta didik yang bisa dipakai pada saat offline. Ketika tidak ada jaringan, maka aplikasi ini akan tetap bisa digunakan. Nah, ini adalah sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada level 2. Pertama-tama saya melaksanakan kegiatan asesmen untuk asesmen diagnostik non-kognitif gaya belajar. Biasanya saya laksanakan di awal tahun ajaran, khusus untuk di kelas 7A, gaya belajar murid itu cuma 2, auditori dan visual. Nah, kalau di kelas 7B itu adalah anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Jadi nanti guru lebih mudah untuk melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian saya biasanya melaksanakan kegiatan asesmen awal pembelajaran, yang mana asesmen awal pembelajaran saya tidak tertulis, tapi saya cuma melaksanakannya secara lisan. Saya mencoba untuk menanyakan apa-apa materi yang sudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model game-based learning dengan menggunakan metode diskusi. Jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan media pembelajaran berbasis teknologi, seperti saya cetak media ular tangga berukuran 4x4 meter. Kemudian saya juga menggunakan media audiovisual yang saya buat melalui aplikasi Canva, dan saya melaksanakan kegiatan asesmen akhir, asesmen formatif yang dilaksanakan menggunakan media Kahoot. Media ular tangga ini ternyata terbukti efektif, menyenangkan bagi anak. Jadi ada 2 kotak Bapak Ibu sekalian, ada kotak biru, kemudian ada kotak putih. Jika anak-anak itu bidaknya terinjak kotak berwarna biru, maka anggota kelompok yang duduk di meja itu wajib mengambil kartu soal berwarna biru. Dan ketika anak menginjak kotak berwarna putih, maka mereka wajib mengambil kartu berwarna putih. Dan ini menurut saya efektif karena mungkin baru juga di sekolah kami, ketika pada saat jam istirahat anak-anak ternyata mereka menginginkan supaya pembelajaran tetap dilanjutkan tanpa istirahat, seperti itu. Kemudian yang keempat, saya melakukan refleksi kegiatan pembelajaran, dan ini adalah gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran pada level 3, yang mana saya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu dengan menggunakan media audiovisual berbasis Canva dan aplikasi belajar dalam bentuk HTML, Articulate Storyline 3, yang saya rancang, kemudian saya masukkan ke dalam laptop, dan masing-masing anak itu bisa mengakses aplikasi yang saya buat. Dan yang terakhir itu juga sama, pelaksanaan kegiatan refleksi pembelajaran. Dan ini adalah gambaran kenapa di sini saya tampilkan hasil dari rapor pendidikan. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu sekalian mengenai peningkatan rapor pendidikan kita. Dan ini adalah gambaran grafik asesmen mata pelajaran IPS yang sebelumnya perlu bimbingan ini cukup banyak. Di kegiatan ini sudah lumayan berkurang, tidak ada lagi, cukup. Ini masih ada sekitar 5 orang, dan yang kategori baik itu sudah cukup lumayan dan sangat baik, itu sudah ada walaupun tidak terlalu banyak. Jadi ini adalah perubahan bagaimana kegiatan yang saya laksanakan itu dapat memberikan dampak terhadap pembelajaran murid walaupun tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah gambaran mengenai apa yang sudah saya lakukan di tahapan level 2, kemudian apa yang saya sudah lakukan di tahapan di level 3.
Sedikit Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran terkait dengan media pembelajaran interaktif yang saya buat. Bapak Ibu, tiap MPI saya buat sekitar 4. Ini selalu saya mulai dengan loading dan di MPI saya juga terpaut Google Form. Ini bisa kita gunakan sebagai alat pemantauan kapan peserta didik itu membuka aplikasi yang kita berikan pada saat mereka berada di rumah. Ini adalah tombol navigasi profil. Dan ini adalah tombol navigasi untuk daftar hadir yang terpaut dalam Belajar ID. Dan ini adalah navigasi untuk menu kompetensi atau capaian pembelajaran. Kemudian di sebelah sini ada referensi dari mana saya mengambil aset, kemudian materi pembelajaran, video. Ini saya lampirkan di dalam tombol ini. Dan ini adalah petunjuk penggunaan aplikasi. Kemudian ini adalah volume untuk menaikkan atau menurunkan volume musik di dalam MPI. Dan ini adalah tombol keluar. Nah, di menu navigasi utama ini ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol belajar, yang mana di sini ada materi. Nah, saya bikin tampilan seperti halnya di dalam akuarium supaya menarik minat belajar peserta didik. Ini adalah materi. Gambarnya pun bisa diperbesar. Dan ini adalah menu kuis. Jadi ada 10 soal. Bahkan saya melihat MPI buatan teman atau karya teman saya itu kalaunya jenjang SD itu lebih menarik ya Bapak Ibu, karena materinya relevan dengan permainan. Kalau untuk jenjang SMP itu sudah kurang, karena memang lebih teoritis kalau materi di jenjang SMP. Nah, kenapa saya menampilkan rapor pendidikan kami? Saya pernah melakukan sebuah program di tahun 2023 yang saya beri nama Kawan Todak Belajar. Nah, ini adalah gambaran MPI Kawan Todak Belajar yang saya buat di tahun 2023, yang saya bagikan kepada peserta didik sebagai pengalaman mereka ketika mereka dalam menghadapi kegiatan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, di sini menu tambahannya adalah simulasi ANBK. Saya mencoba mengembangkan seperti apa pelaksanaan ANBK, seperti apa soal-soal yang ada di ANBK. Saya masukkan ke dalam MPI, kemudian saya share ke peserta didik. Siapa tahu mereka ingin belajar bagaimana nanti teknis dalam pelaksanaan ANBK. Di sini ada latihan soal numerasi, literasi, dan survei lingkungan belajar. Ini adalah contoh. Nah, ini adalah latihan soal numerasi. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu mengenai apa yang sudah saya laksanakan, program apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Kemudian Bapak Ibu satu lagi, bahwa kami untuk kurikulum Merdeka yang melaksanakan adalah kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 itu masih melaksanakan kurikulum 2013. Jadi di akhir semester anak-anak kelas 9 ini mereka melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, berbeda halnya perlakuannya dengan anak-anak kami di kelas 7 karena mereka kurikulum Merdeka. Kami berinisiatif para guru untuk melaksanakan
kegiatan ASBK namanya, Asesmen Sekolah Berbasis Komputer, yang software CBT-nya itu saya beli melalui aplikasi berbelanja Shopee. Kemudian saya buat soal-soal berkaitan dengan literasi dan numerasi. Pada saat kakak kelasnya melaksanakan penilaian akhir semester, adik-adiknya kelas 7 melaksanakan asesmen sekolah berbasis komputer. Dan itu adalah salah satu langkah upaya yang saya lakukan agar hasil dari rapor pendidikan kami meningkat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktik baik yang sudah saya laksanakan di SMPN 2 Pamukan Selatan. Dan quote terakhir sebelum saya menutup sesi ini, saya ingin memberikan kata-kata, yaitu jangan lelah untuk belajar, kemudian jangan sungkan untuk berbagi, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat Bapak Hardeni, sahabat teknologi dari Kalimantan. Ya, luar biasa ya Bapak. Dari Kalimantan Selatan dengan berbagai jaringan yang begitu menantang, tapi bisa menggunakan berbagai macam pembelajaran yang interaktif, salah satunya MPI. Seperti apa sih MPI? Mungkin teman-teman masih banyak ingin bertanya, nanti di sesi terakhir ya teman-teman ya, bisa ditulis dulu nih. Selanjutnya kita ke materi yang kedua Bapak Ibu. Ke materi yang kedua, kita akan kenalan sama Ibu Valentina Gintings ya, dari UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo, Aceh Singkil. Beliau ini luar biasa. Riwayat pendidikannya dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan, mengajarnya di beberapa SD, dari SD di Papua Pegunungan nih, SD Impres Guna, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, SD Lauma Homboho dari Nias Selatan, kemudian pindah ke SD Negeri Vanedano, Kabupaten Nias Selatan juga, dan sekarang berada di UPTD SD Negeri 1 Rimo. Nah, prestasinya luar biasa. Ini masuk di Akademi Trainer Gemini, kemudian penggerak komunitas belajar Aceh Singkil, dan guru berprestasi Aceh Singkil tahun 2023. Beliau juga sahabat teknologi dari Aceh, dan kemarin masuk di School Leadership Workshop juga di RAN 19 batch RAN 10 ya Bu, batch 19, dan luar biasa. Teman-teman, kita panggil Ibu Valentina Ginting dari Aceh Singkil, jauh-jauh. Silakan Ibu untuk berbagi kepada kita Ibu. Baik, terima kasih Bu Parsi. Sebelumnya saya sapa dulu ya sahabat teknologi, guru-guru hebat di room kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar, upgrade diri untuk bisa terus belajar dan memberikan hal-hal yang terbaik di dalam proses pembelajaran. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam hormat saya untuk Duta Teknologi Bapak Ahmad Mujahid, Duta Teknologi dari Kalimantan Timur. Salam hormat saya Bapak, dan salam untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baik, untuk mengefektifkan waktu yang ada Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk langsung share screen. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Belum Ibu, mungkin masih proses. Oke, sudah terlihat Bu Valen, bisa dibesarkan Ibu. Oke, baik. Saya Oke, sudah kelihatannya Bapak Ibu ya? Belum Bu, masih perjalanan ini. Sebentar lagi coba. Saya ulangi.
Ya teman-teman biasa kalau di daerah Aceh ya Bu ya, kemarin sampai saya ke lempar-lempar nggak ada sinyal gitu. Tapi beliau udah luar biasa karena pernah di Papua Pegunungan juga. Kita kebayang nih kalau di Papua Pegunungan seperti apa repotnya, tapi bisa menjadi sahabat teknologi. Berarti benar-benar para beliau narasumber di sini tuh memang mentalnya mental baja ya. Bahwa apapun lingkungan nggak mendukung, tetap asset based thinking gitu ya. Bisa gitu loh bikin pembelajaran yang inovatif buat teman-teman. Makanya kita ingin belajar nih buat guru-guru semuanya. Oke, Bu Valen, sudah terlihat Bu Valen? Sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Ya. Ini sudah full Ibu? Ya, Belum, masih belum full, tapi sudah terlihat. Oke, mungkin saya besarkan aja ya Bapak Ibu ya. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita berbagi praktik baik dari Pak Denny untuk jenjang SMP, iya. Saya sendiri akan berbagi praktik baik untuk jenjang SD ya Bapak Ibu ya. Apa suara saya kedengaran dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Bu Valen. Iya. Yang menjadi latar belakang saya melakukan pembelajaran ini Bapak Ibu, yang pertama bahwa kita pahami peserta didik kita bukanlah berada di zaman kita ya Bapak Ibu ya. Kita lihat peserta didik kita sekarang sudah Gen Z, mereka sudah mudah sekali beradaptasi dan menggunakan teknologi, dan sebenarnya kalau kita lihat tanpa diajari mereka juga sudah jago sekali begitu ya Bapak Ibu. Tidak usah ke peserta didik kita, mungkin anak-anak kita di rumah juga seperti itu. Jadi melihat kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, pastinya kita tidak akan mungkin sama seperti guru kita dulu mengajar ya Bapak Ibu ya, berdiri di depan, kemudian berceramah, kita berikan tugas atau kita diktekan, kemudian selesai. Karena yang kita hadapi juga zamannya sudah berubah. Baik, dengan melihat kodrat zaman yang sedemikian, maka pembelajaran yang harus kita hadirkan tentu saja harus memenuhi kebutuhan belajar di abad ke-21, yaitu di mana teknologi itu sudah sangat melekat di dalam kehidupan manusia. Jadi selain itu, ya sehubungan dengan kurikulum merdeka, yaitu tentu saja pembelajaran itu haruslah berpihak pada murid. Di situ pembelajaran tidak lagi berorientasi pada guru, tetapi murid sudah ikut sebagai subjek dari pembelajaran atau berorientasi pada murid. Kemudian pembelajaran ini haruslah membangun kompetensi dari peserta didik kita seperti berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan dengan percaya diri mampu mengkomunikasikannya. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang masih bertanya nih, apa sih sebenarnya pembatik begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembatik ini ada terdiri dari 4 level Bapak Ibu. Kemarin pada level 1 ada kegiatan literasi, kemudian pada level 2 adalah implementasi, dan level 3 adalah kreasi. Jadi pada hari ini kami sebagai narasumber akan bercerita yang akan mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran di dalam kelas. Untuk implementasi dan kreasi, yang pertama saya lakukan Bapak Ibu adalah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Di sini seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, kita melihat kemampuan awal siswa, gaya belajar, kemudian minat belajar. Kemudian di situ juga kita akan melihat asesmen kognitif untuk melihat bagaimana kemampuan awal dari peserta didik kita. Kemudian yang kedua, saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan model discovery based learning. Selanjutnya, pada kegiatan berikutnya saya merancang MPI. Di sini karena materinya adalah IPA, kemudian materi yang saya bawakan mengenai komponen listrik, jadi saya menggunakan MPI yang saya beri nama dengan pahami koralis, yaitu pahami komponen dan rangkaian listrik. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Ya, apa sih yang menjadi tujuannya begitu ya Bapak Ibu? Kenapa sih kita harus buat MPI? Kenapa sih kita harus merubah cara belajar kita?
Yang pertama ya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bapak Ibu ya, pasti kita pahami bersama-sama setiap anak itu memiliki keunikan, setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Si anak yang memiliki kecerdasan lebih dibandingkan dengan anak yang kecerdasannya rata-rata, pasti kebutuhan belajarnya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, dan yang terakhir yaitu seperti cita-cita kita bersama ya Bapak Ibu guru ya, nilai sumatif dan nilai formatif peserta didik kita semakin meningkat. Oke, saya ada quotes yang mendasari saya untuk membuat pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu. Jadi yang saya dengar, saya lupa. Iya. Kemudian yang saya dengar, saya lihat, kita akan ingat. Kemudian yang kita dengar, kita lihat, kita tanyakan, dan kita kerjakan, maka akan kita pahami. Jadi di dalam MPI ini Bapak Ibu, si anak kita akan mengajak dia untuk mendengarkan, melihat, kemudian menanyakan atau merefleksikan hal-hal yang tidak dipahaminya, serta mereka akan melakukan interaksi di dalam MPI mereka. Sehingga dengan pengalaman belajar yang seperti ini, saya dengan penuh keyakinan peserta didik saya pasti akan paham begitu Bapak Ibu. Oke, jadi apa saja yang saya lakukan terkait MPI ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat PowerPoint itu sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Banyak guru-guru sudah mampu mengaplikasikan atau menggunakan PowerPoint. Tapi ada yang berbeda dari aplikasi Canva atau software Canva Bapak Ibu. Jadi untuk merancang presentasi di dalam pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Canva. Jadi kemudian setelah membuat presentasi dengan menggunakan Canva, saya juga menggunakan kuisis dalam evaluasi dengan mode kertas. Karena Bapak Ibu, untuk tingkat SD, penggunaan handphone itu masih dibatasi ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa melihat seperti di lingkungan kami ini juga tidak bisa kita pastikan semua anak bisa memiliki gadget. Jadi dengan latar belakang yang seperti itu, jadi saya menggunakan kuisis dengan mode kertas. Jadi saya sedikit share pengalaman saya Bapak Ibu ya. Evaluasi, saya memanfaatkan kuisis dengan mode kertas untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini saya melihat siswa-siswa begitu antusias dalam menjawab setiap pertanyaan. Bimbing benar, Dika benar, Jen ini oke benar, benar semua. Iya. Jadi dengan metode sederhana ini Bapak Ibu, kayaknya biasa aja gitu. Tetapi Bapak Ibu, saya melihat peserta didik saya itu sangat bersemangat sekali dalam kegiatan evaluasi ini. Daripada kita menyampaikan soal kemudian mereka suruh menjawab. Jadi seperti ini, si anak akan berkompetisi nih. Dan nilainya langsung bisa kita akses dengan smartphone ataupun laptop kita Bapak Ibu. Selain kuisis, saya juga memanfaatkan word wall. Jadi word wall ini juga media yang sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi ini tidak langsung si anak yang berinteraksi, tapi dibantu oleh ibu guru. Saya mengajak murid untuk bermain word wall dan kuisis. Iya, jadi di sini saya juga menggunakan word wall yang saya rancang untuk kesesuaian materi dengan evaluasi yang harus dikerjakan oleh peserta didik saya. Baik, untuk level ketiga saya menggunakan MPI. Saya akan share MPI saya Bapak Ibu.
Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Silakan. Iya. Jadi ini kelihatannya ya seperti PDF biasa ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi pada saat saya mengimplementasikan media pembelajaran interaktif ini di dalam kelas saya menggunakan beberapa Chromebook. Jadi karena memang Chromebook di sekolah kami tidak banyak Bapak Ibu, jadi kami menggunakan kelompok agar si anak bisa sekalian berkolaborasi nih. Jadi di sini PDF ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar PDF biasa. Di tulisan start here ini si anak akan kita ajak untuk berselancar dalam media pembelajaran interaktif. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bapak Ibu, ini materi kelas 6 untuk materi komponen dan rangkaian listrik. Kalau dilihat dari muatan pembelajarannya, ini cukup rumit. Sehingga saya mengambil materi ini untuk media pembelajaran interaktif agar si anak merasa tidak rumit dan lebih interaktif dalam memahami materi ini. Kita klik start. Akan tersedia beberapa menu. Jadi untuk mengantarkan si anak belajar, kita misalnya download. Nah, jadi di sini kita akan mengantarkan si anak untuk memantik pembelajaran. Kemudian di sini ada tombol home. Iya, anak bisa melihat materi. Ya, di sini ada beberapa materi yang harus dipelajari si anak. Ya, kita juga bisa langsung menyematkan atau mengembed link dari YouTube sehingga anak bisa langsung terhubung dengan video yang harus ditonton oleh peserta didik. Ya, kemudian saya juga menggunakan latihan Bapak Ibu. Ya, di sini saya membuat beberapa pertanyaan untuk evaluasi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalnya kita berikutnya tidak termasuk alat elektronik, misalnya kita ambil contohnya adalah pompa angin. Iya, di sini kita akan mengapresiasi apa yang sudah menjadi jawaban benar dari anak. Selanjutnya, misalnya kita ambil contoh nomor 4. Nomor 5 ya mungkin. Misalnya kita ambil jawabannya C. Iya. Jadi dari proses pembelajaran ini Bapak Ibu, peserta didik akan bersemangat. Jadi di sini ya, di quiznya saya menggunakan word wall. Jadi di sini saya menyematkan dari word wall yang sudah saya rancang Bapak Ibu. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kembali ke PPT saya yang sebelumnya. Ya. Jadi itu tadi adalah sedikit gambaran dari yang saya lakukan di dalam kelas. Ini kita lihat ya ekspresi peserta didik saya, excited sekali. Kemudian juga ada praktikum awalnya. Kemudian hasil, ya. Kita akan melihat apa sih yang menjadi output dari pembelajaran ini ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama sekali saya lihat tujuan pembelajaran tercapai. Ya, seluruh peserta didik saya berpartisipasi aktif. Kemudian materi yang rumit menjadi interaktif dan yang terakhir yaitu hasil evaluasi menunjukkan capaian nilai ketuntasan. Ya, sekian yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ini mungkin terlihat sederhana Bapak Ibu, tetapi
saya bisa melihat untuk tingkat SD ini sangat worth it dan sangat berdampak sekali. Baik, sekian yang saya bisa sampaikan kepada Ibu Patsi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Valen ya. Kita kasih plus banyak nih buat Bu Valen dan teman-teman. MPI-nya itu loh bikin gregetan pengen nanya Bu. Nah, tapi nanti ya teman-teman, karena kita masih punya satu narasumber yang keren juga nih. Dia juga dari Kalimantan Timur, sahabat teknologi dari Kalimantan Timur. Yang ketiga nanti akan mengompliti teman-teman yang ada di sini. Siapakah beliau? Ibu Nurdiansari, guru dari SD Negeri 1 Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya. Beliau ini pendidikannya di FKIP Matematika Universitas Mula Warman. Dan sekarang berada di SD Negeri 1 Giring-Giring, Biduk-Biduk Berau. Untuk sertifikatnya, beliau adalah sahabat teknologi Kemendikbudristek. Kemudian juga beliau Google Master Trainer level 2. Beliau juga pendekar virtual reality Kalimantan Timur nih. Wow, seorang pendekar reality ya, virtual ya. Dan beliau adalah sahabat rumah belajar Kemendikbudristek. Satu lagi beliau adalah salah satu dari Social School Leadership Workshop di batch Puluhan 19 juga. Dan sangat luar biasa sahabat satu ini. Coba kita panggil Ibu Nurdiansari. Apa kabar Ibu? Kalimantan Timur. Terima kasih Ibu Patsi. Ya. Apakah suara saya terdengar? Siap, kita tunggu informasi MBI lagi nih dari Ibu sebelum kita buka-buka dan kita ngobrol-ngobrol banyak. Silakan Ibu Nurdiansari. Baik, terima kasih Ibu Patsi. Oke, ini Bu Sari ini tadi teman-teman ada beberapa kali terlempar beliau ya. Memang di jaringan di Kalimantan itu belum bersahabat. Alhamdulillah ini Bu Valentina udah nggak di Papua Pegunungan ya Bu ya, udah turun gunung beliau ya. Jadi tadi lancar jaya. Oke Ibu sudah keluar nih screenshotnya, layarnya. Silakan Ibu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara gitu ya. Perkenalkan saya Nurdiansari, seperti yang disampaikan oleh Ibu Patsi, saya adalah guru SD dari Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Biduk-Biduk. Mungkin kalau daerah kami mungkin kurang lebih lah seperti Pak Denny tadi, kalau kami juga berada di daerah yang jauh dari kota gitu ya. Jarak saya dari ibu kota kabupaten itu juga sekitar 6 jam, kemudian kalau saya mau ke ibu kota provinsi itu sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi di sini saya bukan mau menunjukkan bahwa orang jauh, oh kasihan, bukan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kami di sini kebetulan gitu ya, qadarullah kami bertiga memang berada di tempat yang cukup bukan di daerah perkotaan seperti itu. Kemudian kalau Pak Denny tadi mati listrik, mati juga jaringan, kurang lebih sama. Kalau saya ini karena berada di daerah pesisir gitu ya, kalau angin kencang biasa pohon tumbang, maka jaringan pun hilang seperti itu. Jadi setiap segala kalau kita rasa itu adalah kekurangan, jika kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, maka kekurangan itu bukan lagi kendala yang berarti buat kita semua. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, saya kembali menjadi sahabat teknologi. Ini mungkin tahun keempat saya menjadi sahabat teknologi dalam program pendidikan di Kementerian Pembatik level 4. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, latar belakang saya di sini yang pertama adalah setiap anak unik
dan memiliki kodratnya masing-masing, sehingga seorang guru dituntut bisa memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kodrat anak itu masing-masing. Nah, karena uniknya setiap murid kita ini, maka bagaimana guru itu harus mampu menghadirkan student center gitu ya, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru di sini perannya sebagai fasilitator, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplor, menyesuaikan apa sih kebutuhan mereka, bagaimana sih menemukan sesuatu hal-hal yang baru dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian saya menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Di sini dikarenakan salah satunya kondisi lingkungan gitu ya. Ini kaitannya dengan MPI. MPI yang saya buat ini bisa digunakan secara offline. Nah, jadi gini nih Bapak Ibu, balik sedikit. 4 kali nih saya sudah mengikuti pembatik. Kok nggak bosan ya Bu Sari gitu ya? Teman-teman di sekolah itu menyangka saya itu sudah tidak ikut pembatik lagi. Tapi, istilahnya ini healing-nya saya gitu ya, healing-nya ketika mengikuti pembatik karena setiap tahunnya, jadi selama 4 tahun itu mengikuti, saya akan menghasilkan sebuah produk gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Valen, di level 1 kami itu hanya membaca literasi, kemudian level 2 kami berkreasi, dan di level 3 kami mengimplementasikan dengan membuat sebuah produk gitu ya, produk-produk. Jadi tidak hanya media pembelajaran berbentuk MPI ya, yang ada di level 3, ada teman yang memang passion-nya di podcast, bisa menghasilkan audio pembelajaran, yang passion-nya di video, maka bisa menghasilkan video pembelajaran, seperti itu. Jadi, luar biasa, pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan di setiap tahunnya di pembatik, seperti itu. Jadi tantangan buat saya pasti akan membuat, MPI nih gitu. Jadi ada hasil, kalau nggak ikut mungkin saya nggak akan tergerak untuk membuat sebuah karya. Ya, kita lanjut. Nah, menurut, tim Lomson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tetapi sering ada kesalahpahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Wah, murid saya ini 32, apakah saya harus mengikuti nih, cara mengajarnya sesuai dengan 32 anak nih, gitu. Atau mungkin, kita kasih banyak soal aja nih buat murid yang lebih cepat belajar, atau kita kelompokkan aja lah yang pintar-pintar dengan yang pintar, atau yang kurang dengan yang kurang. Awalnya dulu saya pernah melakukan proses pembelajaran dengan pengelompokan, secara berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi anak-anak yang cepat saya kelompokkan jadi 1, anak-anak yang kurang, anak-anak yang berada di, tingkat menengah. Apa yang terjadi? Kelas nggak jalan. Di situ saya kemudian berpikir, oh berarti model seperti ini harus saya berefleksi, ini harus diubah. Jadi, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru memenuhi kebutuhan belajar muridnya, itu gurunya sendiri juga yang bisa menemukan solusinya, gitu. Bukan, seiring berjalannya waktu, guru pasti tahu, oh berarti si A ini pendekatannya seperti ini. Kemudian yang lebih penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah seperti apa kita bisa adil dalam memberikan penilaian. Karena kita ketahui bahwa kecepatan belajar, gaya belajar, dan pemahaman awal anak-anak, kemudian daya tangkap anak-anak itu berbeda. Jadi jangan kita samakan dalam proses penilaian. Nah, guru bukanlah seorang malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari, berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kalau saya sendiri, saya belajar untuk ketika memulai pembelajaran berdiferensiasi itu, dan tentunya nggak langsung mulus, pasti ada kendala-kendala, dan bagaimana cara mendapat solusinya ketika kita melaksanakan langsung, kita berefleksi, kita akan bisa menemukan jalan keluar. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Kalau konten ini kita menyesuaikan medianya, kita berikan berbagai macam media gitu ya. Kemudian kalau proses ini, proses jalannya pembelajaran, kemudian produk hasil dari kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk hasil
jika itu dalam bentuk proyek atau produknya itu sesuai dengan passion mereka. Nah, lalu apa sih multimedia pembelajaran interaktif gitu ya? Jadi multimedia pembelajaran interaktif ini adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan ada media audio, ada gambar, suara, kemudian ada animasi, serta secara sinergi dan dipadukan dengan perangkat komputer atau gawai untuk mencapai tujuan dari pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya ingin baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi, stasiun berpindah. Yang pertama yaitu memetakan kebutuhan belajar melalui asesmen awal, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, menentukan strategi dan metode, kemudian menyiapkan juga alat penilaian. Nah, di pelaksanaannya, metode yang saya lakukan adalah metode stasiun berpindah dan strategi diferensiasinya adalah konten dan proses. Jadi dalam melaksanakan sebuah pembelajaran berdiferensiasi tidak mesti harus ketiga-tiganya ada. Satu pun kalau gurunya bisanya hanya satu pada saat pertemuan itu maka ya silahkan seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya saya membagi 3 kelompok secara acak. Setiap kelompok memulai dari stasiun yang telah ditentukan di mana setiap stasiun terdapat aktivitas yang berbeda. Jadi ketika mau berpindah, ini kelasnya bakalan rame nih waktu proses pembelajaran ini karena saya selipkan dengan menyanyi. Jadi ada nyanyi lagu kereta api setiap mereka akan berpindah stasiun dan masa di setiap stasiunnya itu saya menggunakan alarm dari HP saya. Jadi anak-anak kalau sudah dengar bunyi alarm HP ibu maka kalian harus berpindah dan tentunya pasti rame banget. Nah, saya di setiap stasiun itu sudah saya letakkan LKPD-nya, kemudian tantangannya apa saja di setiap stasiun. Stasiun 1 itu saya menghadirkan video pembelajaran, kemudian di stasiun 2 saya melakukan percobaan melalui NPI yang telah saya siapkan, dan di stasiun 3 ada poster. Setelah itu nanti mereka akan kembali ke stasiun awal untuk melengkapi LKPD-nya masing-masing, kemudian ada presentasi dari setiap kelompok. Nah, ini dokumentasinya, yang poster, kemudian ini MPI. Nah, kebetulan juga nih sama Bu Valen, ternyata saya juga menggunakan rangkaian listrik. Kenapa saya menggunakan rangkaian listrik? Jadi, di sini itu karena jarak yang cukup jauh gitu ya. Untuk menghadirkan perlengkapan untuk praktek langsung itu agak sulit gitu ya. Akhirnya saya menghadirkan model seperti lab virtual gitu ya, laboratorium maya. Kalau dulu tuh di rumah belajar ada laboratorium maya. Nah, jadi di sini anak-anak melakukan percobaan menyusun rangkaian listrik seperti itu. Dan ini dari videonya. Nah, ini adalah post-testnya. Oke. Kemudian saya mau izin memperlihatkan MPI saya dulu. Oke, saya Oke, apakah sudah terlihat? Ya, ini adalah tampilan awal dari SAC. Nah, qadarullah ternyata hari ini sama-sama MPI dan menggunakan 3 aplikasi yang berbeda gitu ya. Ada yang menggunakan Articulate, Storyline, kemudian ada yang menggunakan Canva dan juga saya di sini menggunakan SAC. Jadi saya tahu SAC, saya belajar SAC ini dari nol itu ketika mengikuti level 3 di tahun 2021 gitu ya. Jadi waktu saya dapat materi ini, wow banget gitu dan semangat untuk membuatnya. Aplikasinya ini yang gratisan saat itu saya gunakan bisa digunakan selama 30 hari. Sampai dengan di tahun 2022 itu saya masih gunakan yang gratisan. Kemudian di 2023 ada promo. Ya udah saya beli karena saya merasa ini kebutuhan gitu. Saya akan menggunakan. Oke, saya akan memperlihatkan tampilannya. Ya, ini tampilannya.
Sebenarnya tampilannya sama, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, ini hampir sama dengan PowerPoint. Kemudian aset-asetnya saya ini merangkai dulu di Canva. Saya buat dulu di Canva, kemudian saya pindahkan ke SAC-nya. Nah, di sini ada ini info, kemudian titik 3 ini untuk belajarnya, yang ada gambar lab ini percobaan, ini ada permainan atau tesnya, ini mengatur suara. Oke, saya izin untuk review. Apakah suaranya terputar, Bu Patsi? Belum Ibu, mungkin masih loading ya? Kalau ini berputar aja, bergerak aja rangkaian listriknya. Masih sama seperti yang tadi. Jadi masih seperti yang tadi. Iya, sebentar. Ya. Ya teman-teman, biasa karena jaringan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi walaupun jaringannya sering ngadet nih, Bu Sari tetap 4 tahun berturut-turut menjadi sahabat teknologi. Wah, luar biasa nih. Masya Allah. Nggak kapak-kapak ya, ternyata nggak kapak, malah kecanduan Bapak Ibu. Nah, apalagi kita di jaringannya luar biasa nyaman gitu kan ya. Insya Allah akan bisa lebih mudah lagi dan lebih nggak kapak lagi. Tadi kita lihat teman-teman yang dari berbagai pulau dengan jaringan yang solid tapi nggak kapak-kapak nih. Gimana Bu Sari? Masih? Ya. Apakah sudah muncul Bu Patsi? Sudah. Sudah Ibu. Ya. Di play. Oke, saya coba ya. Di sini ada info. Apakah terlihat? Terlihat Ibu. Tapi suaranya masih belum bisa dibagikan. Ya, sepertinya suaranya mungkin sedikit terkendala, mungkin delay waktu ya. Di sini ada pendahuluan, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada indikatornya, dan ini developernya, ini sumber saya. Kemudian di sini materi, rangkaian listriknya, jenis-jenisnya. Ini sebenarnya cukup mudah karena materinya juga ngopas dari buku gitu. Nah, yang menarik itu di bagian ini karena anak-anak akan melakukan sebuah percobaan. Nah, jika rangkaian terbuka, berarti lampunya mati. Jika rangkaian tertutup, maka lampunya akan menyala. Nah, di sini dia akan melakukan percobaan. Oke, dinyalakan. Oh, nyala. Coba kita cabut. Kita cabut lampu, semoga mau. Oh, tidak mau. Oke, kita next-kan. Oke, berarti ini adalah rangkaian paralel, seri paralel. Oke, nah ini ada campuran. Oke, seperti itu. Oke, saya kembali ke presentasi saya tadi. Oke, sudah terlihat presentasi saya terakhir ya Bu Patsi ya. Terakhir dari saya, teknologi itu tidak dapat menggantikan peran guru. Bagaimanapun kita sadari ketika COVID kemarin, guru itu tetap dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Tetapi guru yang gagap teknologi tentunya akan tertinggal karena setiap harinya, setiap menitnya teknologi itu selalu berkembang. Maka kita sebagai seorang guru harus juga mengupdate ilmu kita, mengupdate skill kita, menguasai teknologi. Kita harus mau berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Mungkin itu dari saya, Bu Patsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Nurdiansari, sahabat teknologi dari Kalimantan Timur. Kemudian Ibu Valentina Ginting, sahabat teknologi dari Aceh. Dan ada Bapak Hardani, sahabat teknologi dari Kalimantan Selatan. Luar biasa 3 pembicara kita hebat hari ini Bapak Ibu. Kita dikenalkan dengan multimedia pembelajaran interaktif. Yang kok bisa sih seperti itu dengan tantangan yang luar biasa? Yuk, di sini saatnya kita bisa bertanya sama beliau. Monggo,
Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand untuk pertanyaannya. Banyak banget, siap. Oke, ini siapa? Ayo Bapak, Ibu, di saya kok tidak terlihat malah. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi. Mungkin silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan, berbagi, kok bisa seperti ini sih Bu? Dari seluruh Nusantara, ada sahabat teknologi dari wilayah lain mungkin, ada yang masih di level 1, 2, 3, atau sudah 4, atau mungkin juga ada duta teknologi, dan guru-guru yang hebat luar biasa yang ada di sini. Silakan kita membuka room pertanyaan atau room saling melengkapi, bisa silakan untuk raise hand. Monggo dibuka. Atau memberikan masukan, kita sama-sama berbagi bagi yang sudah menjadi guru-guru hebat di seluruh negeri. Mari silahkan. Oh iya Ibu, ada ini daftar hadir ya. Daftar hadir sudah kami sematkan di dalam pesan dalam panggilan. Bapak Ibu yang ada di room ini silahkan bisa mengisi daftar hadir webinar di siang hari ini, siang sore hari ini ya. Kalau di Wita udah malam ya Bu ya, tapi kali di WIB masih sore. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Ada yang mau memberikan masukan atau apa, silahkan. Atau kita bisa cap-cip-cup kembang kuncup ini. Coba kita cap-cip-cup dulu nih, Ibu Ayu Dewi. Tes Ibu. Ada di sana Ibu Ayu Dewi? Wah, ini sahabat teknologinya mungkin lagi kena gangguan teknis ini ya, teman-teman. Oke, ada Ibu ya, Ancis Wahyuningsih. Monggo Ibu, silahkan Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Patsi. Ya Ibu. Ini luar biasa banget ilmu yang dibagikan teman-teman kita dari luar Jawa. Saya sangat tertarik sekali, tapi kalau belajarnya cuma sebentar seperti ini kan tentunya kita juga kesulitan ya untuk meniru. Boleh dong dibagi tips atau triknya agar kita juga bisa menimba ilmu seperti beliau-beliau, mendapat kesempatan gitu. Dibagi apa tips-tipsnya gitu biar bisa lolos menjadi duta-duta seperti mereka itu loh, pengalamannya sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Incis, mohon maaf dari mana Ibu? Kita bisa kenalan dulu. Baik, saya biasa dipanggil Bu Acis. Bu Acis. Saya dari Klaten. Saya mengajar di SD Negeri 2 Jimbung di Kecamatan Kalikotes. Oke, ternyata dari Klaten Ibu. Iya, mohon maaf Bu Acis. Terima kasih untuk siang hari ini. Ya Ibu di Klaten Jawa Tengah ini siap ikut serta ini ya. Semangat banget ini untuk mau dikasih dong Bu tipsnya biar bisa ikut menjadi duta teknologi dan sahabat teknologi itu kayak gimana? Monggo silakan Ibu-ibu narasumber. Mungkin saya ya Bu ya. Iya. Monggo Bu Valen. Iya, terima kasih Bu Acis untuk pertanyaannya Bu Acis. Mungkin saya kalau untuk berpengalaman belum nih ya Bapak Ibu ya, karena ini kali pertama saya mengikuti pembatik dan qadarullah bisa sampai di level 4. Mungkin nanti untuk tips-tipsnya Bu Durdiansari nih yang lebih apa nih, lebih paten tips-tipsnya. Hanya saja yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, di dalam kegiatan pembatik ini kita akan diberikan berbagai opsi. Jadi dalam membuat pembelajaran pun kita tidak paku mati nih, tetapi apa yang kita mampu. Jadi seperti MPI ini tadi Bapak Ibu, kita akan diberikan modul dengan berbagai cara mengaplikasikan
menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi seperti saya pahamnya itu Canva begitu, karena saya lebih gampang mengakses itu. Jadi saya menggunakan itu. Seperti Pak Hardeni juga lebih jago menggunakan kulit, dan Bu Nurdiansari juga lebih paten menggunakan SAC. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, aku harus bisa membuat pakai ini. Jangan. Kita tidak, karena di dalam pembatik itu tidak ada di Paku Mati harus bisa memanfaatkan aplikasi ini, begitu Bapak Ibu. Jadi memang di dalam pembatik ini seperti pada saat implementasi pun sangat sederhana sekali, seperti tingkat SD kan mungkin tingkat kerumitannya tidak bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan yang lebih ramah dengan jenjang SD, kemudian juga kita mampu mengimplementasikannya begitu. Jadi kalau tips dari saya yang sudah saya lakukan begitu ya Bapak Ibu ya, percaya diri aja gitu, dan percaya apa yang kita buat itu, yang dapat kita implementasikan itu dan berdampak pada anak itu adalah hal yang baik. Jadi jangan, kalau saya berpikir awalnya, saya tidak ada berorientasi untuk sampai saat ini pun Bapak Ibu, karena duta teknologi itu adalah satu terbaik di tingkat provinsi. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, sampai di tahap ini saja pun saya sudah sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena ilmu yang sebelumnya saya belum dapat nih, saya bisa dapat di kegiatan pembatik ini. Saya kembalikan kepada Ibu Patsi. Oke, luar biasa Ibu Valen ya. Memang bersyukur pasti Allah akan memberikan jauh yang lebih-lebih lagi. Nah, oke, tadi berarti tipsnya coba nih sama Bu Nurdiansari Bu, yang udah 4 kali ya, 4 tahun. Kira-kira tipsnya apa ini Bu? Dari Klaten mau tanya nih Bu. Jadi sebenarnya saya itu pertama tahu batik itu dari Facebook gitu ya, dari Facebook. Jadi kebetulan teman saya itu mengikuti pembatik dan dia guru matematika. Jadi saya mikir, ngapain sih nih Kak? Saya sama suami itu di tahun 2021 ngikut. Kemudian kami mikir, kok ikut pembatik sih dia? Dia kan guru matematika. Habis itu ada sebuah pelatihan yang dilaksanakan oleh PGRI. Dan kebetulan tutornya juga mengikuti pembatik dan nge-share. Habis kegiatan dia nge-share di Facebooknya. Nah, disitulah saya baru paham, oh ternyata pembatik ini adalah pembelajaran berbasis TIK. Seperti itu. Saat itu diselenggarakan oleh Pusdin. Bukan iseng sih, pengen tahu aja lah, masa itu waktu itu masih COVID. Maka saya mendaftar di tahun 2021 dan sampai juga di level 3 itu, level 3 ini yang wow banget gitu ya, karena membuat sebuah media pembelajaran. Jadi di level 3 itu dulu itu ada 3-4 pilihan waktu di 2021, membuat virtual reality, membuat konten AR, kemudian membuat video pembelajaran, membuat audio pembelajaran, atau membuat media pembelajaran. Nah, itu 3. Nah, kemudian kami cuma tahu sampai di situ, nggak ada tahu bakalan ada namanya duta, bakalan ada yang namanya sahabat teknologi, dulu namanya sahabat rumah belajar gitu ya, karena dulu dutanya juga namanya duta rumah belajar. Ketika kami dinyatakan lolos, disitulah baru tahu, oh ternyata ini kegiatan ini kalau dikatakan semi kompetisi sih juga sebenarnya gitu ya. Baru ngeh, oh ternyata ada ya di akhir nanti akan ada pemilihan sebagai duta gitu. Jadi waktu kami masuk di 30 besar itu aja udah wow banget gitu ya Bu Patsi dan teman-teman semuanya. Karena kondisi saya itu bukan di tempat yang itu tadi saya sampaikan, ada ketidakpedean. Bisa nggak saya di tempat yang terpencil menghadirkan sebuah pembelajaran berbasis TIK. Jujur, ketika saya mengikuti pembatik, itulah seperti awal saya itu keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita berada di desa, di kampung gitu ya, terkadang kita terlena, kita belajar seperti ini saja. Toh ini juga untuk anak-anak kampung. Toh anak kampung tidak akan menanya yang seperti ini dan seperti itu gitu. Jujur, itu ada di dalam diri saya saat itu. Kemudian ada COVID dan saya men-challenge diri sendiri, cobalah. Setelah ikut membatik, yang tidak tergantikan adalah jaringan yang terbuka sangat luas. Kebetulan di sini Bapak Ibu, kami berempat, saya, Ibu Patsi, Ibu Palen, dan Pak Herdeni ini adalah guru penggerak angkatan 9 yang beruntung bisa mengikuti program School Leadership Workshop gitu ya. Di situ kami
saya bisa tahu guru penggerak pun saat itu karena mengikuti pembatik. Jadi sementara lagi, sesi di level 4 ada teman yang, lagi, apa tuh namanya, tahap yang wawancara dia bilang, lagi wawancara pembatik, guru penggerak. Oh, ada lagi nih program ternyata guru penggerak. Bisa cari-cari tahu dan baru berkesempatan mendaftar guru penggerak itu di tahun 2022. Jadi saya waktu itu mendaftar di guru penggerak angkatan 5 dan harus parkir di 2023 baru 2023 2024 baru pendaftaran, baru pendidikan. Jadi kalau tips saya sih bisa ikut, mungkin kita juga aktif juga untuk mencari informasi-informasi itu. Dan qadarullah saya kemarin itu dapatnya dari Facebook teman-teman yang ada di mengikuti pembatik sebelumnya. Dan biasanya itu rame, bisa buka di Instagramnya pembatik gitu kalau tidak salah ada. Mungkin kalau info tentang kegiatan pembatik itu seperti apa, mungkin nanti bisa lebih ini disampaikan oleh Pak Duta gitu ya, karena kalau saya ini cuma peserta dan tahu infonya juga biasanya dari Facebook dan Instagramnya pembatik. Seperti itu sih Bu Patsi. Kalau mau tips suksesnya, ya dilaksanakan aja, apa kegiatannya diikuti aja, diikuti ajalah alurnya. Kalau memang rejeki, dan ini juga rejeki sebenarnya ketika bisa sampai di level 4 selama 4 tahun berturut-turut, seperti itu. Mungkin itu sih Bu Patsi. Oke, terima kasih Bu Sari. Nah, ini semakin kita ke intinya nih. Tanya dulu nih sama Pak Dutanya ya, Pak Keiston ya. Bapak, apakah masih di tempat? Bapak Ahmad Mujahid ini. Kita mau cari tipsnya Bapak supaya bisa ikut jejaknya menjadi duta teknologi. Kira-kira apa ya Pak ya? Oh iya. Saya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak aja dari tadi pemaparan dari Bu Valen, Pak Muhammad Hardeni ya, kemudian Bu Nurdiansari. Luar biasa pemaparannya. Bahkan bisa jadi karya-karyanya udah layak gitu untuk dipublish secara nasional. Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum pernah mendengar pembatik sama sekali, jadi pembatik itu adalah kegiatan diklat yang dilakukan oleh BLPT, namanya sekarang BLPT di bawah Kemdikbudristek. Sudah ada sejak tahun 2017. Awalnya dulu pembatik itu sebagai seleksi untuk duta rumah belajar, salah satu platform dari Kemdikbud. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan platform teknologi Kemdikbud, perannya diperluas tidak hanya untuk memperkenalkan rumah belajar, tapi juga platform-platform pendidikan lain gitu. Ada rumah belajar, ada PMM, ada Belajar ID, kemudian yang bekerja sama dengan Kemdikbud seperti Canva dan Quizizz. Jadi larinya kemana-mana gitu, tapi masih terkait dengan platform kami menyebutnya ekosistem digital gitu, ekosistem digital Kemdikbud. Jadi yang berkaitan dengan itu gitu. Jadi ujungnya ke sana sih gitu. Nah, bagaimana untuk jadi? Ya ikutin dengan ini aja, alurnya aja. Ngikutin alurnya, berbuat yang terbaik dalam setiap levelnya. Di saya tidak ada ambisi waktu itu untuk menjadi duta, bahkan masuk aja ya alhamdulillah gitu ya, mengikuti dengan sepenuh hati, dengan tugas-tugasnya dikerjakan dan seterusnya. Alhamdulillah ada rezekinya di sana. Satu hal yang saya jual waktu itu adalah bahwa memang diperlukan orang-orang yang membantu untuk menyebarkan semangat belajar teknologi digital itu sih gitu. Nah, Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti pembatik, tahun ini sudah sampai di level 4, sudah hampir di finish gitu ya. Setelah level 4 nanti akan dipilih 5 orang per provinsinya. Kemudian dari 5 orang itu akan diwawancara dan 1 orang akan terpilih sebagai duta teknologi tahun 2024. Tahun depan insya Allah, kalau tidak ada halangan, kalau program ini masih dilanjutkan gitu ya, saya juga tidak berjanji, tapi insya Allah
akan tetap ada tahun depan. Pembatik ini akan dibuka lagi gitu. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar kembali nanti di tahun depan. Biasanya sekitar bulan Maret, April, Juni itu udah mulai buka pendaftarannya ya. Tahun ini untuk pembatik termasuk bukan termasuk, memang yang tertinggi dalam sejarahnya, karena yang mendaftar di level 1 itu ada 300.000 orang. Sedikit banyaknya karena banyaknya tim booster, tim pemburu sertifikat gitu. Jadi di setiap levelnya pembatik itu nanti peserta akan mendapatkan 1 buah sertifikat yang kalau dikonversikan di PMM itu bernilai 8 poin seperti itu. Di luar dari ilmu-ilmu yang luar biasa. Kita juga berjejaring, karena pembatik saya jadi kenal Bu Valen, Bu Patsi, Pak Hardini gitu kan. Jadi ini kita berjejaring, jadi sama-sama belajar. Intinya seperti itu. Oke, makasih Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Duta kami ya. Semoga kita semua bisa menjadi tim duta dari provinsi kita masing-masing. Jadi itu Ibu ya, bahwa tadi kita ada cari informasi, ikuti alurnya, jangan menyerah, tetap belajar dan berbuat yang terbaik di setiap step. Ini adalah tipsnya. Jadi bisa dikonklusi. Intinya Ibu adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Itu Ibu Ices, dan untuk Ibu yang lainnya tetap semangat selalu. Oke, tadi ada yang raise hand. Ibu Siti Jania, silakan Ibu. Perkenalan dulu Ibu, dari mana? Monggo silakan Ibu Jania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Siti Jamila, berasal dari Berau, satu wilayah dengan Ibu Nurdian Sari nih. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan ya Bapak Ibu berkenalan dengan rekan-rekan guru-guru hebat. Untuk kali ini banyak wawasan yang saya dapat dalam bentuk materi pengajaran untuk media pembelajaran interaktif ya, rata-rata dari 3 narasumber yang saya dengarkan, dan saya alhamdulillah 3 narasumber ini saya perhatikan untuk MPI-nya gitu. Sangat kreatif, inovatif. Saya bangga berkesempatan pada hari ini untuk mengetahui beraneka ragam bentuk media pembelajaran interaktif. Mungkin sedikit pertanyaan kepada rekan-rekan semua. Saya ingin mengetahui aspek apa saja sih yang wajib kita letakkan ya kepada suatu media pembelajaran. Kriteria apakah gitu yang bisa dinyatakan suatu media itu masuk dalam kategori media pembelajaran interaktif. PowerPoint udah banyak gitu kan. Mungkin dalam bentuk website juga ada beberapa guru yang bisa membuat itu. Bagaimanakah suatu media pembelajaran dinyatakan sebagai media pembelajaran interaktif? Aspek apa saja yang harus dimasukkan ke dalamnya hingga dapat dinyatakan sebagai MPI. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Ibu Jamila, pertanyaan yang luar biasa nih, pertanyaan yang mendasar ya Bapak Ibu. Aspek apa sih yang bisa dikatakan bahwa suatu pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang inovatif, interaktif gitu kan ya. Karena tadi Pak Hardini juga menyinggung tentang game based learning ya tadi ya, sepertinya kan ada ular tangga yang dicetak ya Pak ya. Nah, seperti apa sih menurut teman-teman itu sebenarnya pembelajaran yang interaktif itu aspeknya yang kayak gimana? Monggo silakan, siapa dulu yang mau jawab? Ibu Valen, silakan Ibu. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Bu Siti Jamilah tadi ya. Ya. Kalau untuk pembelajaran bagaimana sebuah media itu bisa dikatakan sebagai media pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu ya. Jadi media pembelajaran interaktif ini di sini kita akan mengajak anak ya. Makanya di dalam MPI ini yang paling kelihatan sekali di situ akan ada tombol-tombol misalnya
scroll atau home, maju di situ aktivitas anak itu lebih beragam. Jadi tidak hanya kalau misalnya PPT kan hanya mereka melihat begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang MPI ini lebih kompleks dia di situ kita sudah sematkan audio, kemudian visual, kemudian animasi. Jadi si anak ini akan diajak untuk ikut bekerja. Bukan lagi guru sebagai penyampainya, tetapi si anak ini mampu mengeksplor dari media pembelajaran itu. Itulah yang dikatakan interaktif. Jadi si anak ini berinteraksi begitu. Jadi makanya kalau di dalam MPI ini akan ada petunjuk-petunjuk dalam memanfaatkan MPI ini begitu. Mungkin bisa ditambahi dari Pak Hardeni dan Bu Nurdian ya. Silakan. Saya kembalikan Bu Patsi. Ya, monggo langsung saja Pak Hardeni dulu mungkin. Silakan Pak Hardeni. Ya baik Ibu, terkait dengan kriteria mengenai media pembelajaran interaktif, itu sebenarnya saya lebih condongnya yang mana media pembelajaran interaktif itu dia memadukan dari beberapa media. Misalkan kita tambahkan media pembelajaran audiovisual, kemudian itu audiovisual itu sudah termasuk interaktif karena ada audio, kemudian ada visualnya. Kemudian saya juga menyimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif itu adalah ketika kita membuat sebuah media itu kan memiliki tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini digunakan oleh peserta didik untuk kemana dia mau mengeksplorasi. Misalkan ada tombol games, kemudian ada tombol video, kemudian ada tombol apalagi namanya tombol materi. Jadi mereka bebas mau eksplorasi yang mana. Maka kebebasan ini yang saya rasa termasuk ke dalam kategori media pembelajaran interaktif. Mungkin Pak Bu Patsi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hardeni. Oke, mungkin ada lagi dari Bu Sari aku menambahkan. Ya, sebenarnya sudah cukup jelas dari yang disampaikan oleh Bu Valen dan Pak Denny gitu ya. Jadi benar sepemahaman kami gitu ya bahwa syarat dari multimedia pembelajaran interaktif itu ada 3 gitu ya. Yang pertama namanya multimedia, maka di dalamnya memuat tidak hanya satu media gitu ya. Jadi ada beberapa macam media di dalamnya. Ada video mungkin atau ada audio dan video gitu. Jadi yang jelas lebih dari satu media pembelajaran. Kemudian ada interaktivitas ya. Di situ kita lihat tadi seperti punya Pak Denny, punya Bu Valen, punya saya, di situ ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Dan poin terpenting juga pengatur usernya itu adalah si anak gitu. Jadi dia yang bisa mengatur dia mau kemana ini, dia mau ke percobaannya dulu atau dia mau ke materinya dulu gitu. Jadi dia sendiri yang bebas menentukan arah ketika mengendalikan multimedia itu. Jadi ketika media itu dia pegang, dialah yang menentukan mau kemana-kemananya. Seperti itu sih Bu Siti. Ini sahabat saya Bu Patsi. Terima kasih Bu. Ya Ibu Siti mungkin seperti itu ya, bahwa tadi yang dikatakan yang namanya interaktif itu kan dari kata interaksi. Jadi intinya adalah adanya interaksi yang aktif, nggak pasif ya. Mungkin kalau misalnya PPT itu cuma satu arah dari guru aja, makanya kalau misalnya pasif nggak jadi interaktif. Nah kalau teman-teman tadi salah satu contoh media pembelajaran interaktif adalah MPI. Nah, dari MPI itu sendiri itu ada beberapa syaratnya. Karena MPI adalah multimedia, ada 3 nih, yaitu dari beberapa media, audio, visual, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada interaktivitas. Aktivitas dari anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah usernya adalah si anak kita sendiri. Jadi itu yang dikatakan multimedia interaktif. Tapi kalau dari media interaktif sendiri sebenarnya juga banyak sih. Multimedia interaktif itu adalah bagian dari media interaktif. Karena ada banyak sekali ibu guru luar biasa hebat di sini juga memiliki banyak media. Nah, salah satunya adalah multimedia interaktif yang di sini. Oke, seperti itu ya Ibu Siti. Ya. Jadi menggunakan PowerPoint itu sebenarnya bisa gitu ya. Ya.
untuk nanti publish-nya dia akan menggunakan aplikasi tambahan seperti itu. Kemudian multimedia pembelajaran interaktif sebenarnya juga bisa Bu Siti pakai Google Site gitu ya. Google Site itu cukup menarik gitu ya, karena di dalam Google Site bisa memasukkan beragam media lain tanpa perlu, tapi kita harus menyeting bagaimana supaya tidak keluar seperti itu. Dan saya rasa Bu Siti juga sudah pro untuk membuat sebuah multimedia menggunakan Google Site. Jadi seperti yang disampaikan Bu Valen bahwa kita tidak dituntut harus menguasai semuanya, mana yang memang benar-benar kita kuasai. Mungkin itu Ibu Siti, Bu Patsi saya kembalikan. Siap Ibu Nurdiansari, lebih paham lagi ya Ibu ya, seperti apa yang media pembelajaran interaktif. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa di-share ya Bu ya, hasilnya apa nih nanti bisa dibagi ke teman-teman di sini ya Bu ya. Biar tahu nih, biar semakin pingin tahu dan pingin jadi pembatik juga. Oke, selanjutnya ada Bapak Dedi Pratama. Bapak Dedi Pratama, silakan Bapak. Dari mana Bapak? Nanti silakan ingin bertanya atau berkolaborasi silakan. Halo Bapak, cek. Pak Dedi, iya. Pak Dedi Pratama masih ada di situ Bapak? Mungkin terpencet nih Bu Patsi, karena Pak Dedi teman saya juga. Oke, tadi ada Pak Edi yang bertanya juga. Kalau tidak ini waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi kalau bisa tolong di closing. Oke. Mungkin pertanyaan dari Bu Fitri, Bu, di kolom chat ada pertanyaan Bu Fitri itu. Oke, silakan. Pertanyaan dari Bu Fitri apa ya, Bu ya? Karena room chat saya ini agak ketutup nih. Silakan Ibu. Bisa dibacakan Bu Valen pertanyaan dari Bu Fitri? Tadi ada pertanyaan Bu Fitri ya. Sebenarnya saya tertarik nih beliau bilang gini. Saya pernah daftar pembatik, beliau bilang, tetapi sebatas daftar saja karena saya merasa gaptek katanya. Saya khawatir nggak mampu. Yang saya ingin tanyakan, apakah dalam pembatik itu juga diajari untuk menggunakan media pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi atau belajar mandiri? Iya, itu yang jadi pertanyaan beliau ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa langsung dijawab aja Bu ya. Iya, begini Bu Fitri, iya. Mungkin tahun depan Bu Fitri harus jangan takut lagi, jangan merasa aku gaptek, aku nggak bisa, karena kita sama-sama nih Bu Fitri belajar ya. Jadi yang saya lihat Bu Fitri dari pengalaman belajar ya, kita akan ada pembelajaran secara daring juga Ibu, hanya saya. Tapi dengan belajar di modul pun saya percaya untuk yang kita bisa mengakses komputer, saya pikir tidak akan banyak merasa kesulitan. Karena di dalam modul pembatik itu pun sudah sangat jelas tutorial, kemudian juga video-video pengantar kita untuk belajar bagaimana cara-cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembatik. Jadi tidak usah khawatir seperti itu tadi. Kita akan coba yang mana kita merasa kita mampu, kita boleh pakai itu. Tidak semuanya harus kita kuasai begitu. Yang mana yang paling kita bisa begitu ya Bu Fitri ya. Oke, mungkin Bu Nurdian atau Pak Herdini saya kembalikan Bu Patsi. Terima kasih Bu Valen. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan Ibu. Ini juga ada Pak Adi yang mau bertanya. Ya, kalau saya dulu saya sampaikan tadi bahwa saya belajar SAC itu dari awal, dari nol, karena ikut membatik di 2021 dan memang ada bimbingan. Jadi saya dulu ingat yang dulu kami pembagian kelompoknya di 2021 itu berdasarkan provinsi. Jadi bukan Kalimantan Timur sih, Kalimantan gitu. Nah kebetulan kami itu yang mendampingi dulu itu duta dari Kalsel, Pak Denny mungkin kenal, Bes Denny juga namanya kebetulan. Jadi beliau yang mengajari kami untuk pendampingan umumnya itu hanya 1 kali. Tapi biasanya tutor-tutor itu mau membagikan lagi di luar jadwal umum. Jadi itu fleksibel Ibu Fitri. Jadi silakan dicoba gitu ya. Semoga ketakutan dan kekhawatirannya bisa terjawab. Mungkin itu. Masya Allah, tutor-tutornya luar biasa ya Bu Sari ya. Luar biasa. Jadi nggak usah takut. Iya nggak usah takut ya Bu Fitri. Selagi kita mau pasti ada jalannya.
Oke, coba kita ke Pak Adi nih. Pak Adi ada angkat tangan, ada yang mau ditanyakan atau seperti apa Pak Adi? Kalau tidak, ini tinggal waktunya 4 menit lagi, kita bisa closing mungkin di sore hari ini. Tidak ada? Oke Ibu, Bapak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah hampir habis. Untuk terakhir nih, mungkin kita akan berikan ke Bapak Duta Teknologi yang masih ada, mungkin Pak Duta. Bapak Ahmad Mujahid. Iya Bu. Iya, mohon kalimat penutupnya ini Bapak sebelum kita akhiri sesi di sore hari ini Bapak. Oh ya, closing statement ya. Bapak Ibu sekalian. Untuk menguatkan kita semuanya. Oh iya baik. Bapak Ibu sekalian, ingin mengulang apa yang saya sampaikan di awal sesi ini, bahwa menjadi guru berarti belajar tidak pernah henti, ya. Saya mengibaratkan menjadi seorang guru itu seperti sebuah teko. Jadi teko itu ingin mengisi gelas-gelas itu kita ibaratkan murid kita. Kalau kita ingin mengisi gelas-gelas itu dengan teko, dengan sesuatu dari teko itu, maka tekonya harus terisi dulu gitu. Kalau tekonya tidak terisi, maka yang akan masuk ke gelas-gelas yang ada hanya angin. Atau kemudian tekonya berisi dengan racun, maka yang akan terisi kepada murid-murid itu, pada gelas-gelas itu adalah racun. Tapi kalau teko itu berisi dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kebaikan, maka yang akan terisi kepada gelas-gelas itu adalah kebaikan juga, sesuatu yang bermanfaat juga. Maka disitulah peran kita sebagai guru. Karena kita diberikan amanah untuk menuntun, diberikan amanah untuk mendidik siswa, maka sedikit banyaknya masa depan dari siswa itu menjadi ada di tangan kita. Begitu mulianya profesi seorang guru ya gitu. Tapi inilah beban berat yang diberikan kepada kita. Maka tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kalau dalam hadis itu dikatakan thalabul ilmu minallahdi ilalahdi. Jadi dari buayan sampai dengan nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Teknologi Bapak Ahmad Jalani. Bapak Ahmad Mujahid, mohon maaf ini agak keplingser ya. Sekali lagi mohon maaf, kami ucapkan terima kasih untuk closing statement-nya Bapak Duta Teknologi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Mujahid, yang telah membuat kita untuk memotivasi mengisi teko-teko kita bukan dengan angin, bukan dengan air putih, ataukah dengan racun, na'udzubillah ya, tapi kita isi teko kita dengan madu yang luar biasa, berkhasiat dan bernilai tinggi untuk anak didik kita, anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, dan menjadi generasi emas di tahun 2045. Semoga ini semua menjadi amal jariah teman-teman semuanya, dan insya Allah kita semua bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan jika ada kekurangan dari saya, ini murni dari saya. Jika ada salah kata, murni dari saya. Haturkan terima kasih banyak dari teman-teman sahabat teknologi seluruh negeri. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala untuk memberikan yang terbaik demi masa depan Indonesia. Sekian dari kami. Haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat akhir pekan. Iya, terima kasih teman-teman hebat semuanya. Selamat berakhir pekan dan besok pagi siap bertemu anak-anak tercinta.